Shalom, semangat sore. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Raymond Siahaan dalam program Buka Sabat bersama EHM. Ya, waktu ini adalah waktu yang sangat kita rindukan untuk mendengarkan satu ayat dari firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat 8. Saya beri judul renungan pada sore hari ini adalah karya doa. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan. Doa adalah satu nafas kehidupan kerohanian kita. Ada satu pepatah mengatakan, banyak berdoa, banyak kuasa, tapi sedikit doa, sedikit. Tidak berdoa, tidak ada. Inilah kuasa doa bekerja dalam kehidupan seorang yang berada di Amerika. Dan ini adalah seorang penulis dalam satu buku yang pernah saya baca. Suatu ketika dia adalah seorang bagian daripada seorang pekerja di bagian pusat kesehatan. Dan setiap kali mengadakan perawatan, mereka selalu utamakan budaya untuk. Dan puji Tuhan, hasil dari pelayanan mereka dalam medikal, Tuhan memberkati sehingga semua pasien-pasien yang dirawat dalam rumah sakit yang berada di Amerika, mereka memperoleh kesembuhan. Dan tentunya itu terjadi bukan karena kuasa mereka, tapi karena ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui seruan mereka di dalam doa. Saya tertarik katakan tentang seorang dokter yang bernama Randolph C. Bayard di tahun 80. Ini menjadi inspirasi baginya. Mengapa? Karena pada suatu ketika Dr. Bayard dia membuat suatu studi ilmiah untuk menentukan apakah seorang yang didoakan selama sakitnya akan pulih lebih sempurna dibanding yang tidak. Jadi Dr. Bayard ini membuat sebuah studi antara pasien yang didoakan dan pasien yang tidak didoakan. Dan ini dilakukan selama 10 bulan. Pada saat itu ada 392 pasien yang ada di Amerika. Dan Dr. Bayard mendoakan pasien ini selama waktu 10. Di saat itu banyak orang-orang yang sakit, mengalami serangan jantung, mengalami penyakit pneumonia, mengalami juga dikatakan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya, yang berakibat kepada kematian. Namun ketika Dr. Bayard ini membuat satu usaha untuk berdoa bagi para pasien ini, mereka mengalami kesembuhan secara efektif. Selain mereka dilayani melalui medikal, mereka didoakan, kesembuhan terjadi luar biasa bagi mereka yang didoakan. Dan pada saat itu, mereka yang dilayani dengan doa lebih cepat pulih dibanding mereka yang tidak dilayani dengan doa, hanya medikal saja. Dalam hal ini kita teringat dengan pelayanan daripada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus di Malta, Rasul Paulus bertemu dengan seorang gubernur yang bernama Publius. Gubernur ini ramah dan menjamu Paulus untuk tinggal di rumahnya. Satu ketika apa yang terjadi? Ayah dari Publius mengalami penyakit disentri. Dan Paulus pergi untuk menemui ayah dari Publius. Saat itu Paulus mendoakan ayah daripada Publius, sang gubernur. Seketika itu Tuhan menurunkan mukjizat, kuasa kesembuhan terjadi kepada ayah Publius.
kita bisa merenungkan bagaimana luar biasanya kuasa doa. Karena kesehatan yang sejati Tuhan akan berikan apabila kita memohon kepada Tuhan berikan penyembuhan dalam segala sakit. Dalam hal ini, mari kita sampaikan segala pergumulan kita, baik itu mungkin dalam kesehatan, khususnya secara jasmani kepada Tuhan, supaya ketika kita mengalami penyakit, kita tidak putus asa, melainkan kita memperoleh kuasa yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Mari kita bersama. Bapa yang Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan pada sore hari ini. Kami diingatkan kembali betapa luar biasa kuasa doa apabila kami serahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan akan menolong memberikan kesembuhan yang sejati dalam kehidupan. Bagaimana pengalaman dari Dr. Bayer menangani pasien dan juga Rasul Paulus menangani ayah dari sang gubernur Publius. Kesembuhan terjadi kepada mereka bukan karena usaha mereka saja, tetapi karena ada kuasa Tuhan yang berikan kesembuhan yang sejati. Kami percaya Tuhan, jika kami mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, mungkin saudara-saudara kami sedang mengalami sakit, mungkin mengalami pergumulan, mungkin mengalami kesusahan. Mari di dalam nama Tuhan, kiranya kuasa kesembuhan dari Tuhan boleh menjadi bahagian saudara-saudara. Kasih ya Tuhan, serahkan sepenuhnya doa permohonan ini di Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Besok kita akan beribadah di gereja kita masing-masing untuk menyambut kebaikan Tuhan dengan beribadah di hari Sabat. Saya tak lupa mengundang bagi saudara-saudara kami yang ingin bergabung untuk beribadah di hari Sabat. Kami tetap mengundang untuk hadir bersama-sama kami mengikuti ibadah Sabat di alamat Jalan Pemuda nomor 40C Depok. Sekianlah firman Tuhan dan pekabaran yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.